lagi dengan saya Saskia Rapati mulai dari 4. Jadi sebelum kita mulai, diskriminasi para semua yang begadang. Kita tahu bahwa begadang itu merupakan kebiasaan yang tidak baik, kecuali kalau begadang itu karena alasan urusan tugas, sekolah, atau kuliah, atau bekerja, itu kan cukup wajar nih. Tapi kalau kita ketahuan dengan tidak jelas, pasti itu bisa mengakibatkan risiko tidak baik karena kita waktu tadi terpaku tahu puasa sunnah ataupun tapi jarang melakukan puasa wajib, meskipun ada puasa wajib itu kan selalu tepat waktu, kecuali wanita tahid biasanya pulang itu telat karena kan gaya lah kan, namanya kalau orang lagi ngambil datang bulan tuh pasti waktunya pasti juga cuma kata kalau kita disuruh begadang. Jadi jangan ditiru ya yang kelakuan begadang itu karena bisa membantu bagi kesehatan. Jadi berkaitan jadi kita akan memulai vlog kali ini tentang sesuatu yang bikin kalian tuh bisa bertanya-tanya kenapa sih banyak artis favorit kalian tuh dari MTS itu bisa bertemu nomaden, yaitu adalah alumnus MTS STP yang sembut nomaden dari media penyatu kepada yang lain. Nah, sudah menjadi tradisi bahwa kebanyakan artis ciri khas STP itu adalah kebanyakan para personality baik itu di dunia hiburan, kebanyakan dunia hiburan ya terutama, itu seringkali bernomaden karena alasan kontrak. Misalnya di zaman sekarang ini kita melihat Jonathan Frizzy misalnya. Pasangan sad boy dan sad girl ini adalah Jonathan Frizzy dan Nini Ariyanti. Itu sebenarnya pernah eksis di STV, kemudian STI, pindah ke saat ini misalnya contoh MC Pictures. Begitu juga sebaliknya sampai seperti itu. Sebelumnya Sobat Ati Maria. Bayangin Ati Maria kenapa dari itu kontrak dari MC Pictures ke sinema. Tapi sering dicibir netizen banyak kenapa untuk MC Pictures sekarang gini. Kan gini kan, kalau MC Pictures dan Cinemark itu merupakan zaman sekarang ini merupakan dua produksi terbesar yang dipimpin oleh CEO-nya masing-masing, sebuah Citra Hermawan dan juga ini Pak David Suwarto. Tapi mungkin kita sering bertanya-tanya, kita sering mengkomplain bahwa misalkan ada beberapa alasannya, apa alasannya kenapa? Karena alasan kontrak, karena alasan namanya tenan STV juga sebaliknya. Oh ya, karena kita berhubung STV udah mulai menunjukkan DOGS-nya tenggapan sendiri pada tahun dari sejak hari Selasa ya, sejak hari Selasa. Jadi bisa dibilang tuh merupakan momentum penting untuk menyambut Hari Pertelevisian Nasional. Ya mungkin sekarang ini musim panas kan masih bulan pertama nih, masih ya musimnya pesta olahraga. Ya mungkin di hari sekarang itu dari Euro sama Copa America tuh jangan sama-sama di waktu jam dinginannya sampai pagi. Nah, jadi itulah ciri khasnya, dia bukan ciri khas sih. Jadi itu memang kalau musim panas itu identik dengan musim pesta olahraga dan juga musim Hari Pertelevisian Nasional tuh dari tanggal 14 Juli sampai 11 Agustus seperti kalian tadi di vlog sebelumnya tentang persaingan pesta olahraga. Tidak hanya artis dari acting atau artis biasa, para musisi dari yang dilahirkan dari alumnus STV juga sama. Berbeda media penyiaran kan asli, misalnya contoh Lesti. Biasanya itu kan waktu berita Lesti kan borong 2 penghargaan sekaligus di Set Awards dan Set Awards. Kenapa? Karena dia itu dilahirkan sebagai alumnusnya MTech ya, MTech atau SMP sama aja sih. Itu kan mulai prestasinya itu kan gelarnya banyak, sehingga bukan hanya dunia musik tapi juga dunia acting ya. Seperti kita ketahui beberapa vlog sebelumnya kan dari sebulan yang lalu ya. Nah tidak hanya itu saja, ciri khas kebanyakan ciri khas sektor STP itu dinyanyikan oleh para alumnus idol dan DA. Jadi idol dan DA itu kan juga merupakan dua pencarian bakat musik dengan genre yang berbeda. Tapi kebanyakan tuh banyak yang main film atau bukan, tapi kebanyakan misalkan alumni DA ya bisa main FTV. Tapi kalau musik soundtracknya itu dinyanyikan oleh semuanya dari label musiknya masing-masing. Tapi salah satu yang paling unik, ada harapan juga kalau STP itu nanti kemudian sinetronnya juga akan dinyanyikan oleh musisi Malaysia. Seperti tadi di sinetron Lukasnya itu merupakan sinetron ketiga Indonesia yang menggunakan penyanyi soundtracknya adalah Ernie Zakri ya. Ya kenapa? Karena kan namanya Ernie Zakri itu kan namanya bukan pembelian musik dari bintang RTM. Itu pernah dua dari sama Dewa Pina tuh dari lagunya masing-masing. Tapi bukan tanya kapan. Tapi dia bisa diprediksikan tuh bulan musim gugur ya, nggak tahu. Karena kan biasanya kan harus fokus ini dulu, fokus namanya Olimpiade, ASEAN U19 itu kan alumni seperti itu. Nah itu kan para contoh musisi kan misalnya kebanyakan soundtrack kalau NCT itu sama, dari Indonesian Idol juga sama. Indonesian Idol sebagian ada jadi kedua-dua ciri khas sinetron SCTV itu dinyanyikan sama-sama dari alumnus musik tersebut. Sekarang berkaitan dengan presenter. Jadi presenter kita, coba kita bayangkan dari kita dari waktu ke belakang, kan banyak tuh presenter kenalan pria yang diikuti Pokteman, misalnya Awal Syari, Wai Scenario, atau Aziz Kusni. Tapi sekarang diteruskan ke legasinya itu adalah si Frans Nicholas dan juga Erdio Henry. Nah, itu kan dua-duanya itu kan sama-sama. Tapi tidak ada sebelumnya kan Eva Sanders lebih populer ya. Itu ciri khasnya perbedaan antara MTech sama MNC itu sering berubah dari penyiar itu ke penyiar yang lain seperti itu.
itu. Jadi itu kan legasi seperti itu. Tidak hanya presenter entertainment saja, tapi presenter beritanya tapi nggak usah diomongin lagi deh. Tapi dianggap aja sebagai personality. Nah, sekarang kalau presenter tetap nih, menjelang hari pertelevisian nasional maupun konser besar dan 60 orang besar, biasanya presenter itu selalu didominasi oleh Raffi Ahmad. Karena kenapa? Karena kayak yang aku bilang tadi, Raffi Ahmad itu punya dua manajemen, di MNC dan MTech. Itu sama halnya dengan Asriadi Nawawi yang juga berpikiran sama. Meskipun Asriadi Nawawi dulu lebih populer ketimbang Raffi Ahmad, ya iyalah, karena kan beda populer itu pasti bedanya, tapi prinsipnya sama, membawa banyak penghargaan apa yang dikagumi banyak orang. Tidak hanya cukup sampai situ, banyak presenter yang lain tuh yang bisa dilahirkan dari alumnus RCTI dan SCTV itu sering kali menunjukkan persaingan. Sebut saja Ben Kasyafani antara Ben Kasyafani dengan Robby Purba, Ruben Onsu dengan Denny Cagur, ataupun Astrid dan Ayu Dewi. Itu kan ketiga-tiganya itu kalau terbaru tuh ada Amanda Zevanya dan juga bukan Amanda Zevanya sih, dan juga Fani Gasani. Sebenarnya Fani Gasani itu kalau dunia presenter belum terlalu jauh ya, tapi lebih fokus ke acting. Jadi supaya bisa itu, kalau itu kan temannya ciri khas persaingan presenter seperti itu, beda dan beda satu ke yang lain karena alasan mencari ketenaran dan kepopuleran. Sekarang bagaimana dengan komika? Nah, kalau komika MNC dan MTech atau SCTV itu sebenarnya itu bervariasi. Jadi bisa berbeda manajemen itu karena alasan pekerjaan karir ataupun seperti itu. Nah, kemungkinan nanti saya akan buatkan vlog tentang cerita tema mengenai para pemain sinetron, tentang tema dengan tema yang berbeda-beda ya, tentang di vlog My Diary harapan kedepannya, supaya kita bisa mencari tahu sinetron apa aja yang sesuai dengan tema tersebut. So, jadi sebelum kita terus lanjutkan lagi. Nah, kenapa alasan berteman dan alumnus sama yang lain? Karena alasan kontrak. Jadi kita tahu bahwa kita keluarga MX Group itu Hari Tanu Studio dan Dewi Somata itu masih berbesan. Tapi yang masih belum itu yang berbesan itu adalah keluarga produsernya. Jadi karena kita sering dikritik beberapa alasan, sinetronnya MTech itu jelek-jelek ataupun yang sebaliknya. Nah, itu seperti itu karena kan ciri pukulan MTech itu seperti itu. Jadi ciri khas sinetron MTech itu semua bertemakannya broken humanity ketimbang MNC itu kan biasanya kan bervariasi. Itu karena MTech itu seringkali terlalu terobsesi sama yang namanya aktivitas harian. Kalau misalnya satu bertemakan broken humanity. Apa itu broken humanity? Yang aku bilang tadi itu adalah tentang perselingkuhan, kekerasan, terus perebutan harta, ataupun sesuatu keluarga jahat ya. Yang seperti itu. Jadi kita bisa mengharapkan ke depannya bahwa Parnomarina artis itu kan bisa membutuhkan dipertingkatkan lagi dengan cara berbesan. Anak-anak bos produser MNC semua harus wajib berbesan supaya bisa kualitasnya lebih bagus ya. Dan kedepannya kalau jika nanti suatu saat RCTI 34 dan seperti sama nanti sebuah drama musikal yang berjudul Extraordinary Ancestral Syndrome itu akan berjalan lancar. Ini memprediksi aku ya, supaya bisa mendatangkan semua orkes MNC bisa bersatu kembali seperti semula. Bukan bahasa semula sih, bisa kembali kelihatan bisa dapatkan persahabatan dan penghargaan di masa depan. Oke, untuk kali ini juga bisa manfaat dan jangan seperti biasa untuk proses media aku cuma tidak perlu tahu apa pendapat kalian tentang vlog tentang fenomenanya alumnus SCTV saya mau dan beda-beda satu ke yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.